Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Rush Cooking. Kali ini aku akan buat roti sobek pandan isi coklat. Nah, ini menul-menul banget dan ini enak banget ya. Mau tahu bagaimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Dan bagi yang belum subscribe channel YouTube Rush Cooking, boleh juga sekarang di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, ini coklatnya tuh homemade, videonya udah saya share sebelumnya. Oke, mau tahu bagaimana cara buatnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Nah, yang pertama di sini siapkan wadah. Kemudian masukkan 200 ml susu cair suhu ruang. Tambahkan 1 sendok makan ragi instan. Kemudian 40 gram gula pasir. Ini diaduk sampai rata. Jika raginya berbuih berarti ini raginya aktif. Nah, tips untuk menyimpan ragi bisa masukkan di lemari es atau di freezer. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar rata. Nah, untuk menyimpan raginya itu bisa diikat kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Tambahkan sekitar 1/4 atau sampai setengah sendok teh pasta pandan. Untuk pasta pandan boleh di skip, opsional. Kemudian ini diaduk juga sampai rata. Tambahkan 450 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya menggunakan cakra. Kemudian ini diaduk. Nah, untuk kelembapan tepung itu berbeda-beda. Jika dirasa adonannya terlalu kering, boleh ditambahkan air sedikit demi sedikit. Oke, setelah seperti ini kemudian di sini akan aku uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya harus bersih. Ini diuleni sampai adonannya kalis dan tercampur rata. Nah, setelah rata kemudian tambahkan 2 sendok munjung atau 2 sendok makan penuh margarin. Kemudian ini diuleni kembali sampai margarin itu tercampur rata. Nah, boleh sekali mengaduknya menggunakan mixer. Nah, setelah rata dan tercampur seperti ini, di sini adonannya aku remas-remas supaya lebih tercampur dan di sini akan aku bulatkan. Ini tanpa ulen lama, jadi ini 1 kali proofing aja adonannya sudah lembut. Kemudian bulatkan adonan. Di sini akan aku proofing selama kurang lebih 30 sampai ke 40 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini ditutup menggunakan kain serbet bersih, boleh juga ditutup pakai plastik wrap. Oke, ini setelah 40 menit. Nah, adonannya mengembang 2 kali lipat dan di sini akan aku tinju supaya udara di dalamnya bisa keluar. Kemudian ini diulen kembali seperti ini sampai udaranya itu keluar dan ini tekstur adonannya itu lebih lembut. Nah, di sini akan aku pindah di papan. Di sini papannya itu bersih ya. Nah, ini diulen kurang lebih 5 menit. Nah, di sini bisa kelihatan kalau adonannya itu lembut tanpa ulen lama.
Nah, hasilnya seperti ini. Jika dibentang, dia itu nggak sobek. Kemudian bulatkan adonan. Di sini akan aku bagi menjadi 12 bagian. Boleh juga ditimbang supaya ukurannya lebih seragam atau lebih sama. Kemudian bulatkan adonan yang telah dipotong-potong. Nah, ini dibulatkan dan yang lainnya tuh harus ditutup ya supaya permukaannya nggak kering. Nah, lakukan semuanya sampai adonan berbentuk bulat. Kemudian di sini siapkan coklat yang sebelumnya aku sudah buat dan videonya sudah aku share. Nah, ini coklatnya itu dingin tapi dia tetap lembut. Nah, kemudian ambil adonan. Nah, ini adonan dipipihkan, boleh juga menggunakan rolling pin untuk memipihkannya. Kemudian ini diisi dengan coklat, selai coklat, dan ini selainya enak banget. Nah, ini kemudian ditutup sampai rapat ya. Lakukan semuanya sampai adonan terisi coklat. Kemudian ini di proofing selama kurang lebih 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 30 menit di proofing, kemudian akan aku olesi menggunakan kuning telur. Untuk bahan olesan boleh diganti menggunakan susu cair. Kemudian ini sebelumnya udah aku panaskan oven dengan api sedang cenderung kecil. Ini di oven selama kurang lebih 30 menit ke 40 menit tergantung dengan oven masing-masing. Nah, ini hasilnya setelah di oven. Ini cantik banget dan ini enak banget. Untuk isiannya boleh diganti menggunakan selai lain seperti selai stroberi atau selai lainnya. Kemudian ketika masih panas atau baru keluar dari oven, olesi permukaan menggunakan margarin supaya permukaannya itu lebih mengkilat. Nah, ini bisa dilihat kalau tekstur dan seratnya itu lembut banget. Dan ini cantik banget, ini enak banget, cocok banget untuk ide usaha. Kalau mau jualan roti, ini cocok banget untuk selainya dan rotinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Tunggu resep selanjutnya.